qal asma'uhu sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah karangan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang mana memasuki bab asma'uhu sallallahu alaihi wasallam, nama-nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Tarikhul Hawadis, wa an asma'ihi sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalam ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bihi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yahsuru an-nas ala qadami wa ana akib alladhi laysa ba'di nabiyyun wa fi riwayah ana al-mughfah wa nabiy taubah wa nabiy rahmah wa fi sahih Muslim wa nabiy malhamah. Berkata Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki tentang mengenai nama-nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menulis nama-nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis, yang mana di dalam hadis yaitu menyebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi wa ana al-hashir wa anal aqib. Jadi kalau kita mentilik tentang sejarah, bahwasanya nama-nama nabi itu banyak ya, banyak. Cuman kenapa kok di dalam kitab ini Said Muhammad itu menulis cuman 5 saja ya, di antaranya karena mengambil dalam satu hadis. Contohnya kayak siapa? Kayak Asmaul Husna, kayak Asmaullah ya. Asma'ullah itu kalau kita ketahui bahwasanya Asma'ullah ada 99 ya, itu yang sesuai dengan hadis. Ya apa? Ya kalau Asmaul Husna ya Pak, walillahi asmaul husna fad'uhu biha ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz Jabbar mutaqabbil ila akhirih. Nah, itu 99 yang mana nama-namanya Allah yang sudah sudah termasuk di dalam satu hadis, masuk dalam satu hadis. Tapi kalau di lain hadis lain banyak. Nah, sama halnya nama Nabi Muhammad ini yang disebutkan yaitu hanya 5, yaitu sesuai dengan hadis yang pernah dikisahkan. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan namanya itu cuma segelintir aja? Karena nama yang paling masyhur dulu ya, yang paling dikenal, yang paling viral bahasanya, yaitu Muhammad, Ahmad, Mahi ya, Hashir, itu Akib. Itu nama-nama yang terkenal di saat sebelum Nabi ada di dunia. Jadi dulu kan sebelum Nabi ada di dunia ya, masih nur ya, di antaranya para nabi-nabi yang lain itu sudah mengenal Nabi Muhammad. Lah di antaranya nama-nama itu yaitu Muhammad, Ahmad, itu yang dikenal oleh kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Di Injil, di Taurat, di Zabur itu semuanya ya nama-nama ini. Muhammad, Ahmad, Mahi, nyebut Nabi Muhammad itu seperti itu. Nah, kalau yang lain-lain itu cuman ba'dul ulama yang memberikan nama baginda Nabi Muhammad, yaitu menisbatkan kepada sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi namanya Nabi Muhammad di sini yaitu yang ada di dalam satu hadis, yaitu diantaranya ana Muhammad ya, ana Muhammad julukannya Nabi Muhammad yaitu Muhammad ya, Muhammad. Kalau di Al-Quran ya Pak, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kemudian wa ana Ahmad, Nabi Muhammad itu juga memiliki nama Ahmad ya, Ahmad. Di antaranya di Al-Quran itu basyiran min ba'di ismuhu Ahmad. Itu katanya Nabi Isa itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Idz qala Isa bin Maryam li qaumihi, gimana itu? Pokok intinya Nabi Isa berkata kepada kaumnya bahwasanya memberikan kabar gembira, basyiran, memberikan kabar gembira bahwasanya yaitu basyiran rasulun min ba'di, katanya akan ada
utusan dari Allah Subhanahu wa taala min ba'di, yaitu dari setelahnya aku, itu ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, dikenal nama Ahmad seperti itu. Nabi Isa memanggil Nabi Muhammad itu Ahmad. Ahmad, ya, ismuhu Ahmad. Kemudian wa anal mahi alladhi yamhullahu bihil kufra. Wa anal mahi alladhi yamhullahu bihil kufra, yaitu aku ini mahi, penghapus kekufuran. Katanya Nabi Muhammad, aku ini penghapus kekufuran. Yang mana Allah mengutusku ini ya sebagaimana untuk menghapuskan kekufuran di dunia ini. Contohnya di kota Mekah dulu, sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, Ka'bah itu ya, yang mana tempat yang mulia ya, sebelumnya Nabi Muhammad sudah tempat ini mulia. Di antaranya yang bangun siapa? Siapa yang bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking mulianya, di saat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Ka'bah digejak-jakan oleh orang kafir Quraisy. Ya, dikai berhala, dikai patung-patungan. Ya, sampai diriwayatkan itu, ndak kena hitung sudah berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu. Akan tapi setelah kelahiran Nabi Muhammad, hilang semua itu berhala. Ya, kalau di Burda itu, di Burda itu gimana bahasanya? Pokok intinya ndase hilang kabeh, coplok kabeh. Kelahiran Nabi Muhammad, kepalanya berhala ini hancur semua. Kepalanya hancur, kepalanya putus, berhalanya hancur semua. Nah, itu. Dan sampai sekarang bisa kita perhatikan bahwasanya di Mekah tidak ada sudah kekufuran. Yaitu siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan namanya, yaitu Al-Mahi, yaitu penghapus kekufuran. Nah, kemudian wa anal hashir alladhi yahsurun nas ala gadami, yaitu aku hashir, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu pengumpul ya. Alladhi yahsurun nas ala gadami, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia di bawah tahtaku, di bawah kedudukanku. Itu fi riwayah, besok semua manusia sudah mati, yang akan dibangkitkan awal itu Nabi Muhammad. Dan di saat Nabi Muhammad dibangkitkan, yang lainnya nanti ikut di bawah kedudukan Nabi Muhammad, di bawah kaki Nabi Muhammad. Itu riwayat yang lain. Dan juga di riwayat yang lain bahwasanya tentang syafaatul uzma itu ya, di hadis tentang syafaatul uzma, tentang bahwasanya nanti semua manusia itu meminta syafaat kepada para nabi ya. Akhirnya nanti ujung-ujungnya kepada Nabi Muhammad. Itu hanya dikumpulkan, pengumpul semua manusia di bawah gadami, di bawah kakiku, katanya, di bawah kedudukanku. Jadi semua manusia nanti akan butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Syafaatul uzma itu syafaat yang paling agung, yang mana syafaat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di antaranya kalau kita melihat syafaat itu dimiliki oleh al-anbiya, tsummal ulama, wa tsumma syuhada ya. Di antaranya para nabi yang lain, syuhada, orang-orang yang syahid, terus tsumma syuhada, ulama, di antaranya para ulama juga ya memberikan syafaat, tapi tidak mutlak ya. Nanti pasti ada waktu yang mana semua orang itu tidak mempan syafaat-syafaatnya itu. Ulama tidak mempan, syuhada tidak mempan. Akhirnya semua akan lari kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat ya kisahnya dengar ya, di saat semua para nabi bilang dewi-dewi ya, ndak aku ndak tinulungkon, ndak podo aku bingung pisan, tapi Nabi Muhammad SAW yang analah, iya ditolong ya Nabi. Nah, itu syafaatul uzma namanya, syafaat yang agung yang tidak dimiliki oleh derajat oleh orang lain, para anbiya lain-lainnya. Kemudian wa anal aqib alladhi laisa ba'di nabiyyun, yaitu wa anal aqib, penutup, penghujung, 'alladzi laisa ba'di nabiyyun, 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 penghujung
nabiyun, yang mana artinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi penghujung, nabi penutup, dan tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Mun beda saya ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, wangel. Siapa aja diantaranya? Siapa aja? Kalau ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Cuman kalau zaman sekarang banyak. Beri itu siapa itu? Musaddek, ya. Terus apa lagi? Ahmad Mirzam Gelam Ahmad, ya. Ahmadiyah itu kan aku nabi dia. Nggak bisa. Bahasanya Nabi Muhammad SAW apa? Memiliki sifat apa? Nama siapa? Akib, ya, yang mana penghujung. Ini Ateb, ya. Akib, ya, yang mana penghujung dari para nabi. Jadi kalau ada orang yang ngaku nabi, masuk enggak? Enggak masuk. Bohong. Dinisbatkan sama keturunannya kadzdzab, yaitu Musailamah dulu. Ya, jadi sekarang banyak kan nabi kemarin yang viral itu di TikTok apa di Facebook gitu kan. Viral itu ngaku nabi, yang habis ngaku nabi hilang sudah, keluar negeri sudah. Orang Indonesia itu kayaknya, ya. Iya, orang Indonesia, ya. Cina kayak. Cina itu. Ya seperti itu sudah. Tapi insyaallah Nabi SAW kemuliaannya tidak bisa sedikit pun diserupai, tidak bisa. Allah menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa terus? Wa fi riwayah, ada di riwayat lain, anal mukaffi, yaitu artinya sama, yaitu al-akib. Dan diantaranya mukaffi ini menunjukkan al-mutabi athar man qablahu minal anbiya, katanya. Nabi Muhammad itu orang yang mengikuti jejak jalannya, thariqahnya para nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW itu di saat masih belum mendapatkan wahyu, ya. Jadi Nabi itu setiap harinya ya sama halnya mengikuti ajaran-ajarannya Nabi wa Ibrahim alaihissalam. Di antaranya azzikirnya, terus tafakurnya, cara berfikirnya, sampai ibadahnya itu sama kayak Nabi Ibrahim itu apa? Khalwat. Nah, betul, khalwat. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya. Jadi Gua Hira. Jadi Nabi ini khalwat, sering khalwat. Lah ini ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini Nabi Muhammad itu memiliki sifat yaitu al-mukaffi. Artinya al-mutabi athar man qablahu minal anbiya. Orang yang mengikuti jejak, yaitu para nabi-nabi terdahulunya. Jadi kalau kita yang ngikuti jejak para salaf, para pendahulu kita, nah, itu insya Allah yang paling selamat sudah. Kemudian wa nabiyyu taubah wa nabiyyur rahmah. Nabi Muhammad juga dijuluki Nabi Taubah. Nabi Taubah ini bisa dua versi, ya, dua arti, yang mana diantaranya bisa diartikan bahwasanya Nabi itu seseorang yang memperbanyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis Nabi Muhammad itu apa, ya? Beristighfar kepada Nabi Muhammad SAW itu fi kulli yaumin mi'a marrah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah, beristighfar itu setiap harinya 100 kali. Itu Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi, ya. Babaan berempat istighfar. Telah wala telah. Iya, mantap Pak. Kadang dua. Ya, itu Nabi Muhammad 100 kali. 100 kali setiap harinya. Ini menunjukkan, jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya menyuruh orang itu selalu disuruh bertaubat kepada Allah, tapi Nabi Muhammad sendiri yaitu melakukannya, yaitu beristighfar kepada Allah setiap harinya 100 kali. Itu diantara makna pertama. Dan makna kedua, at-taubah itu, Nabi taubah itu menjadi sebab, isababu, ya.
Jadi sebabnya orang itu diampuni taubatnya, diterima taubatnya oleh Allah, yaitu dari sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wa astaghfar lahumur rasul law jadallahu tauban rahima. Law annahum idza zalamu anfusahum, jika dirimu kita ini ya telah menyiksa dirinya, yaitu telah berbuat dosa, ya, ja'uka katanya Allah Subhanahu wa taala, dan datang kepada engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dan engkau meminta, dan orang itu meminta ampun ya atas kesalahannya, yaitu melalui wasilah engkau yaitu Nabi Muhammad, Allah akan menerimanya. Makanya wasilah paling nyaman kalau kita berbuat dosa itu ya, kalau kita punya dosa kita beristighfar kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah melalui Nabi Muhammad diterima sudah, pasti sudah. Gimana katanya Allah Subhanahu wa taala? Kalau Nabi Muhammad oke, ya aku oke bisa. Ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling enaknya pintu menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui pintu wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyur rahmah, nabi yang rahmat. Ya, Pak, di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menjadikan rahmat kepada lil alamin. Di ba'dul ulama mentafsirkan yaitu rahmatan lil mu'minin wa rahmatan lin nasi ajmain, seperti itu. Kemudian wa fi sahih Muslim wa nabiyyu malhamah. Di sahih Muslim disebutkan juga nabi malhamah. Al-malhamah itu nabi yang berperang. Salah satu nabi yang senang berperang yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi malhamah. Nabi malhamah. Yang mana di dalam artinya itu bukan pas Nabi itu senang perang, pas perang tok enggak, bukan gitu maksudnya. Jadi lihirsihi sallallahu alaihi wasallam alal jihad wa murasatihi ilaihi wa lam yujahid nabiyyun wa ummatuhum mujahidal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh. Jadi tidak ada nabi-nabi yang lain yang paling semangat di saat bersama umatnya yaitu di saat perang, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad ini kalau sudah ada perintah perang dari Allah berangkat senang. Tujuannya bukan apa? Bukan untuk memerangi, bukan. Tujuannya apa? Agar mereka musuh-musuh Allah itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Nabi Muhammad tidak pernah membunuh orang, tidak pernah membunuh pakai pedangnya di saat perang, tidak pernah. Cuman ada riwayat itu ada satu kali gitu. Cuman tidak kuat gitu riwayatnya. Cuman di saat itu tidak pernah membunuh musuh pakai pedangnya sendiri, tidak pernah. Itu. Dan Nabi Muhammad itu perang sebanyak apa? Perang apa kalau yang diikuti Nabi itu apa? Perang apa namanya? Perang Ghazwah. Perang Ghazwah itu perang yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Di antaranya 27 perang, 27 kali. Kecuali perang Mu'tah waktu itu. Perang Mu'tah itu Nabi Muhammad menyuruh tapi tidak ikut di situ. Di antaranya perang Mu'tah pernah saya jelaskan waktu itu. Di antaranya yang ikut itu Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Siapa sih Sayyidina Ja'far At-Tayyar? Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini sepupu Nabi dijuluki At-Tayyar. Itu di dalam riwayat itu tangannya putus, Allah memberikan anugerah kayak itu, kayak burung gitu, terbang, bisa terbang gitu. Putusnya tangan ini karena apa? Memegang panji Rasulullah SAW. Dipegang ini bendera ini, ditugel tangannya tetap sampai habis tangan. Itu Ja'far At-Tayyar. Dipimpin Ja'far At-Tayyar waktu itu. Akhirnya pindah lagi, dipimpin oleh siapa ya? Pokok diantaranya itu ada 3 komando gitu waktu itu. Ja'far At-Tayyar, Zaid bin Thabit atau Zaid bin Haritha gitu. Mati kabeh 3 ini. Mati kabeh.
yang mana sebelumnya itu oleh Nabi sudah dikasih tahu nanti perang dipimpin oleh Ja'far, nanti Ja'far mati digantikan ini digantikan ini. Itu sudah diketahui oleh Rasulullah SAW, sudah diketahui. Akhirnya komando perang waktu itu di perang Mu'tah dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Ya. Kemudian wasamahullahu fi kitabihi, dan menamai siapa Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi di dalam Al-Qur'an basyiran wa nadhiran wa sirajan muniran wa raufur rahimah, yaitu basyiran wa nadhiran, nabi yang memberikan kabar gembira. Basyiran wa nadhira, ya. Basyiran itu memberikan kabar baik bahwasanya nanti kullu ummatin tadkhulul jannah. Kata Rasulullah SAW, semua umatku kullu ummati tadkhulul jannah, semua umatku masuk dalam surga illa kecuali yang menolaknya, katanya Nabi Muhammad SAW. Yang menolak siapa? Ya yang pengkor itu, yang pengkor, yang memang nggak mau kepada surga. Itu kabar gembira. Kemudian ada juga peringatan, hati-hati kata kanjeng Nabi, ya apa itu di riwayat itu, pokok hati-hati jangan sampai melanggar aturanku, katanya Rasulullah SAW. Itu wa nadhir. Di lain Nabi Muhammad memberikan kabar baik, juga Nabi Muhammad memberikan peringatan, rimi, gitu ya. Terus wasyirajan muniran, yaitu sebagai penerang, ya. Biasanya kalau di pidato minadzulumati ilan nur, gitu biasanya, ya. Yang menasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita min dzulumati ilan nur, dari dunia, dari hari kegelapan hingga terang benderang seperti hari sekarang, gitu biasanya kalau pidato upacara, gitu biasanya. Kemudian waraufur rahimah, ya. Waraufur rahimah ini adalah maha penyayang, ya. Penyayang, pengasih, apa ya, lemah lembut, ya, lemah lembutnya Nabi. Cuman sama-sama artinya sama, cuman beda definisinya. Kalau raufur rahimah, kalau rauf itu lemah lembutnya Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada orang yang taat, kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahim, yaitu rahimah, yaitu penyayangnya Nabi Muhammad SAW kepada orang yang ahli pendosa. Jadi dua sifat yang mana definisinya beda. Nabi Muhammad SAW, wa rahmatan lil alamin, ya. Tadi itu wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa Muhammad wa Ahmad wa Toha wa Yasin. Muhammad tadi itu, ya, wa Ahmad juga sama, dan Toha dalam surat ya Toha, ya. Di surat Toha itu gimana? Aduh, ya inti hafalannya itu. Kemudian Yasin, wa muzammilan wa mudatsiran wa muzammil, gitu. Muzammil itu julukannya Nabi Muhammad SAW, yang artinya selimut, ya, orang yang diselimuti. Dulu ini asbabnya, dulu surat Muzammil ini surat yang kedua, ya, yang turun kedua setelah apa? Surat pertama kali turun apa? Al-Alaq, ya. Setelah Al-Alaq, ya, baru pas Muzammil ini. Dikisahkan di saat Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu, ya, dari Gua Hiro, ketakutan, kedinginan. Akhirnya sampai pulang ke rumahnya, bertemu dengan Sayyidah Khadijah, yaitu minta selimuti. Itu di riwayat itu, di hadis, ya apa? Zammiluni katanya. Selimuti aku. Terus ada juga riwayat mudaththir, itu juga sama artinya. Ya apa gitu riwayat. Pokoknya intinya sama, mudaththir sama zammil ini, muzammil sama. Yang mana di saat Nabi Muhammad kedinginan waktu itu, akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala diturunkan ayat itu. Ya ayyuhal muzammil, Gumil laila, ya. Terus yang mudaththir itu, ya bangunlah wahai Muhammad, bangunlah dan sampaikanlah peringatan kepada umat, seperti itu. Bangunlah, itu keweden, dapat wahyu keweden.
Weten akhirnya diselimuti, seperti itu di riwayatnya. Insyaallah nanti di saat hafalan nanti ketemu ini ternyata Muhammad wa Abdullah, dan juga dijuluki Abdullah fi qaulihi ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, al-ayah samahu Abdullah, wa nadhiran fi qaulihi jalla sana'uhu wa qul inni ana nadhirul mubin. Wa nadhiran ya. Jadi apa nadhiran? Yaitu peringatan. Wa mudzakiran, juga mudzakiran. Di surat apa itu mudzakiran lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu wa inna al-ghasyiyah, itu di al-ghasyiyah. Insyaallah di al-ghasyiyah. Al-ayah itu di surat al-ghasyiyah juga dijuluki al-mudzakir, mudzakira, mudzakir ya. Kemudian wa qad dzakara ghairu dzalik wa aktsara hadhihi al-asma' sifat, dan yang mana di antara banyaknya nama-nama ini yaitu mengambil dari sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan berkat kita mengkaji kitab ini, Allah berikan manfaat barakah fid din wa dunya wal akhirah. Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita kelak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab.